Oke, Kayla. Sekarang belajar di sekolah itu tentang apa? Masih pecahan. Masih pecahan. Oke, itu kita akan lanjutkan pecahannya. Nah, kalau materi pecahannya udah sampai materi bagian apa? Penjumlahan, perkalian, pembagian, atau apa? Baru di perkalian dan pembagian. Oh, oke. Ya, karena pecahan itu urutannya beda ya dengan operasi bilangan biasa. Biasanya kita Iya. pelajari dulu adalah penjumlahan dan pengurangan dulu. Kalau di pecahan, ya dipelajarinya perkalian dan pembagian. Karena ini lebih mudah. Kalau begitu, mari kita mulai untuk pertemuan hari ini. Set. Oke, ini dia Kayla. Sudah kelihatan ya? Udah. Untuk di sekolah, sekarang lagi ujian kah kelas 9 nya? Biasanya kalau masa-masa sekarang tuh banyak ujian. Iya. Atau berarti tetap masuk Enggak, libur kayaknya 1 minggu mulai hari ini. Atau mulai kapan? hari ini. Oh, lima terus ya. Benar. Baik, kita mulai mengenai operasi hitung bilangan pecahan, perkalian, dan pembagian pecahan. Ya, kalau sudah pernah belajar ini, berarti Kayla sudah dipastikan ya kemungkinan besar sudah mengerti untuk caranya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah perkalian pecahan, pembagian pecahan. Nah, kita akan coba pelajari bentuk umum pecahannya dulu. Ya, bentuk umumnya kita punya pecahan itu ada dua apa namanya dua komponen ya. Yang pertama adalah eh, sebagai pembilang atau angka yang di atas ini ya. Lalu di bawahnya penyebut. Oke. Syaratnya A dan B adalah bilangan bulat dengan B itu gak boleh nol. Jadi kalau misalkan B-nya misalkan 2/0, ini bisa nggak? Is. Enggak. Nggak ya? Karena syaratnya B itu gak boleh nol. Kalau A boleh nol. Misalkan 0/2. 0/2 berarti 0 dibagi 2 nol. Kalau 2 dibagi nol nanti ini tidak terdefinisi. Ada bahasa atau istilah tidak terdefinisi. Ya, kalau ini 0 dibagi 2 sama dengan. Oke, itu sekilas. Berikutnya, kita masuk ke perkalian pecahan. Oke. Ya, di perkalian pecahan ini mudah ya. Jadi, Kayla cukup bisa mengerjakan suatu perkalian. Ini akan bisa mengerjakan perkalian pecahan. Perkalian dasarnya udah bisa, sudah dipastikan perkalian pecahan bisa juga. Ya, jadi perkalian pecahan cukup mengkalikan pembilang dengan pembilang lagi, penyebut dengan penyebut lagi. Ya, jadi ini adalah perkalian pada pecahan. Misalkan Kayla dikasih angka 2/4 dikali 3/3. Jadi 3/3 deh. 3/4 lagi. Ini hasilnya berapa? Oh, ini. 6/16 Betul. 6/16. Bisa disederhanain kan? bisa. Berarti berarti dibagi dua ya. Ya, dibagi dua. Betul sekali. Berarti 3/8. Yes. Oke, bagus. Dan lancar nih. Ya, karir lanjut. Perkalian pecahan. Nah, di sini kita mau masuk ke cerita. Ibu mempunyai 1/2 bagian jeruk dan akan memberikan 1/4 bagian jeruk yang dimiliki ibu kepada Aldi. Hemat banget ya, satu jeruk aja dibagi-bagi. Nah, berapa bagian jeruk yang dimiliki adik? Nah, di sini ibu mempunyai 1/2 bagian jeruk dan akan memberikan 1/4 bagian jeruk yang dimiliki ibu kepada adik. Operasinya apa berarti di sini? Berarti dibagi ya? Enggak, berarti dikali. 1/2 kali 1/4. Di sini ada hal baru yang
yang masih kalian pahami, kalilah pahami. Oh, Ya, kita punya 1/2. Ya, bahasanya atau kata-katanya bagian jeruk dan 1/2 bagian jeruk dan akan memberikan 1/4 bagian jeruk yang dimiliki ibu. Ya, ibu kan sementara punya 1/2, lalu akan memberikan tuh 1/4 ya. Jadi di sini kalau misalkan kita jarang banget ya kita menggunakan istilah ini untuk menunjukkan perkalian, tapi sebenarnya ini adalah perkalian. Betul tadi Kayla jawab. Tapi menurut Kayla pas awal-awal baca kepikirannya ini perkalian atau penjumlahan atau pembagian? pembagian. Bagian ya, karena Hmm. bahasanya akan memberikan 1/4 bagian jeruk yang dimiliki ibu kepada adik. Nah, dikiranya Berarti pembagian. dibagikan. Sebenarnya ini perkalian. Oh, Dari dan jawaban yang aku, kedua. mm-mm. Dan emang awal aku kira itu pembagian. Jadi ini adalah perkalian. Kenapa bisa perkalian? Ibaratnya gini. Kare punya setengah jeruk. Ya. Lalu kare akan membagikan 1/4 jeruk yang kare punya. Nah, jadi otomatis angkanya akan lebih, bentuknya akan lebih kecil, gak sih? Ya, misalkan kare punya jeruk nih. Jangan jeruk deh. Terlalu, terlalu hemat banget jeruk dibagi-bagi ya. Ini aja namanya semangka. Nah, semangka nih lumayan baik. Semangka itu kan karang setengah setengah. Nah, setengah semangka ini kare akan bagikan 1/4 dari yang kare punya. Otomatis Kaila itu kalau misalkan dapat 1/4 dari bagian yang kare, misalkan kita bayangin setengahnya semangka pun udah segini. Kalau 1/4-nya semangka yang dari kare itu pasti lebih kecil lagi. Nah, sesuai pada pecahan, ketika makin besar angka penyebutnya, maka makin kecil. Betul nggak? Misalkan Kayla Betul, punya betul. 1/2 dibandingkan dengan 1/6. Mana yang lebih besar? 1/2. Ya, 1/2. Dan ukurannya akan lebih besar. Ini setengah nih. Kalau 1/6 mungkin cuma segini. Ya, cuma. Hmm, ya. Jadi kita menggunakan istilah yang baru untuk perkalian pada pecahan, tapi sebenarnya ini operasi yang sangat dekat dengan kita yaitu perkalian. Kita cek kayak gimana untuk visualisasinya. Nah, jadi setelah divisualisasikan 1/2 itu kan setengah dari jeruk misalkan. Lalu si ibu ini ngasih 1/4 jeruk dari 1/2. Nah, kita kan punya setengah itu adalah yang warna orange. Setengah dari satu jeruk. Berarti hanya setengah ini ya, sebagian doang. Betul? Betul. Yang atasnya ini enggak termasuk. Sekarang 1/4 dari setengah, artinya di sini kan ada potongan jeruk nih. Ada berapa potong? Ada 4 ya. 1/4 dari setengah jeruk ini didapat hanya segini sebagian ini. Ya, jadi ini makin kecil. Kalau kita ubah, ya, kita ubah 1/2 dikali 1/4 hasilnya berapa? Berarti lah 2 per, kok 2 sih? 1/8. Oke, jadi 1/8 Kayla. Kita cek. Ini kalau kita hitung secara keseluruhan, nilai pecahan ini berapa? Satu per berapa? Ini satu per, kita hitung. Aku nggak terlalu kelihatan ntar. Komplit. Nggak terlalu kelihatan. 1, 2, 3, 4. Oh, 1/8. Ya, jadi 1/8 juga. Kita punya Hmm. 8 bagian yang didapat sama si adik atau anaknya si ibu. Cuma 1/8 bagian. Satu potong dari 8 potongan. Ya, itulah perkalian pecahan. Nah, jadi Kayla kalau misalkan melihat atau menemukan teks cerita
yang seperti ini, semacam ini. Ibu mempunyai 1/2 bagian jeruk dan akan memberikan 1/4 bagian jeruk yang dimiliki kepada adik. Itu berarti apa? Kalian atau pembagian? Sekali lagi. Perkalian. Perkalian. Sebentar. Kalau di sekolah udah masuk soal-soal cerita belum? Belum, Oh, belum. Sudah. karena kan akhir-akhir ini, minggu ini tuh sekolah aku tuh banyak ada acara ya, jadi nggak apa nggak belajar gitu. Oke, jadi Udah banyak jarang belajar. jam kos ya. Itu happy banget tuh anak-anak. Biasanya ngapain kalau jam kos? Kalau jam kos sih kan, kalau misalnya di sekolah aku tuh udah nggak ada yang namanya jam kos, tapi ada kadang-kadang. Jadi tuh kalau misalnya nggak ada guru tuh kadang jam kos dijadiin kayak kerjaan tugas gitu aja. Hmm, Bakal ada tugasnya juga. oh iya. Beneran gak yang ngerjain tugas ya? Hmm. Boleh bawa HP nggak di sekolah Kayla? Apa Kak? Boleh bawa HP di sekolah Kayla? Enggak, tapi boleh bawa Chromebook, laptop, MacBook gitu. Wah, keren. Hmm. Kalau Kayla bawa dong pasti. Apa Kak? Kayla pasti bawa kan? Kayak Iya Chromebook. Bapak. Hmm. Pakai buat belajar kan ya? Iya. Keren kali. Ya. Kalau kare kalau kare dulu masih jadi siswa kayaknya lebih banyak dipakai buat hiburan deh daripada belajar. Oke, saya lanjut dulu. Nah, jadi 1/4 dari 1/2 itu sama dengan 1/8 jeruk. Di sini ada operasi perkalian. 1/4 dikali 1/2 sama dengan 1/8. Jadi, Kayla harus mengenal istilah-istilah seperti ini. Ya. Untuk membantu Kayla adalah mengerjakan soal-soal cerita. Ya, biasanya bentuknya akan semacam ini kata-katanya. Kalian lanjut. Nah, jadi ini untuk kesimpulan dari ceritanya. Sehingga untuk mendapatkan 1/4 dari 1/2 adalah mengkalikan pecahan tersebut. Lanjut dulu. Nah, berikutnya perkalian dengan bilangan bulat, bilangan bulat dengan pecahan biasa. Nah, jadi perkalian pada pecahan itu kan bisa dikali dengan angka-angka bilangan bulat yang nggak ada pecahannya, yang nggak ada penyebutnya. Kalikan bilangan bulat dengan pembilang. A dikali B per C. Nanti akan A dikali B. Kita cuekin si C-nya. Ya, gak diajak. Ya, jadi sebenarnya kalaupun kita punya bilangan bulat, ya, kita misalkan punya 4 kali 1/2 nih, contohnya ini. Sebenarnya 4 itu bisa dibuat jadi pecahan. Bentuknya kayak gimana? Jadi 4 itu adalah 4/1. Sekarang kalian tanya, 4/1 kan sama dengan 4 dibagi 1. 4 dibagi 1 hasilnya berapa? Empat. Empat. Ya, jadi 4/1 itu sama dengan 4. Angka itu sendiri. Ya, di sini fleksibel sebenarnya. 4/1 ini kita bisa gunakan untuk dikalikan dengan 1/2. Sekarang karya tanya, 4 dikali 1 sama dengan berapa? Empat. 4 ya. Lalu 1 dikali 2 sama dengan berapa? Dua. 2. Sama nggak 4/2? Sama-sama. Sama ya. Jadi sebenarnya kalau ada bilangan bulat, 7 itu sama dengan bisa dibuat pecahannya jadi 7/1. Ini biar menyesuaikan dengan bentuk 2/3 misalkan. Ya, jadi 7 dikali 2 sama dengan 14, 1 dikali 3 sama dengan 3. 14 dibagi 3 nggak bisa. Ya. Oke, itu dia. Hmm. Nah, sekarang ada contoh yang lain, perkalian dari pecahan dengan pecahan biasa ya. Maksudnya sama pecahan biasa. Nah, nanti akan ada perkalian dari pecahan campuran dan pecahan biasa, dan bahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran lagi. Nah, di sini Kayla bisa mengkalikan secara langsung. Tadi udah dikerjakan ya, seperti contoh yang pertama. Di sini ada angkanya 2/3 dikali 1/2. 2 dikali 1 sama dengan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Ini mudah juga, udah dipelajari pasti. Nah, berikutnya perkalian pecahan campuran sekarang Kayla. Di sini adalah ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya, di sini
kalau misalkan kalian lihat, udah mengerti kan dari pecahan campuran berubah jadi pecahan biasa. Misalkan Kare punya 3, 4 per 5. Hasilnya berapa? Ini Hmm. caranya udah ada di sampingnya. Dari sini ke Oh sini. ya, berarti 5 kali 3 terus tambah ya. Mm-mm. Berarti, berarti Yo. 19 per 5. Ya, betul sekali. 19 per 5. Nah, ya. Ini sebenarnya adalah perkalian mirip dengan perkalian bilangan bulat dengan pecahan. Itu berbeda sedikit berbeda. Oke, berikutnya. Kemudian kita cek. Nah, ubah pecahan di sini perkalian pecahan campuran. Ya, Kayla punya pecahan yang pertama itu pecahan campuran, nilainya 1/2/3 dikali dengan 1/2. Nah, Kayla di sini harus mengubah pecahan campuran dulu menjadi pecahan apa? Pecahan biasa, Kayla. Enggak kayak penjumlahan. Kalau Kayla masih ingat, misalkan ada 2/1/3 ditambah dengan, misalkan ya, 4/3. Nah, Kayla itu bisa memisahkan. Duanya kita pisahkan, lalu Kayla fokus ke pecahannya. Yang ini dengan yang ini. Duanya disimpan dulu di atas, misalkan 1/3 ditambah 4/3 sama dengan berapa? Hmm, yang mana tadi? Yang ini. 1/3 ditambah 4/3, jadi hasilnya berapa? Kita punya dua angka bilangan bulat. Oh enggak, berarti 5/6. Enggak, 5/3. Kok aku tambah penyebutnya ya? Oke. Ya, ini beda ya dengan perkalian. Nah, jadi Hmm. di sini 5/3. Nah, angka duanya kemana ini? Kita gabungin lagi. Nah, ini bisa dipisahkan dulu angka di bilangan bulatnya. Kalau yang ini berbeda dengan perkalian. Angka bilangan bulat yang melekat dengan pecahan harus dikalikan dulu. Ini di atas ini. 3 dikali 1 sama dengan 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi lihat 5/3 dari hasil 1/2/3 dikali dengan 1/2. Hasilnya sama dengan, 2/5/3. ya, jadi kita kalikan 5 dikali 1 sama dengan 5. 3 dikali 2 sama dengan, 6. paham ya? Coba Kare akan Oke. cek. Kayak misalkan kare, yaitu kare punya 2/3/4 dikali dengan 2/3. Bagaimana caranya? Berarti yang itu dijadikan pecahan biasa dulu ya? Ya, betul. Mau tidak mau, anggap saja pecahan biasa. Sudah ketemu? Belum. Itu dikali atau tambah? Dikali ya? Kali ya.
Udah. Udah, udah ketemu hasilnya berapa? Hasilnya itu 22/12, tapi aku eh, sederhana jadi 11/6. Oke, kita cek. Pertama kita ubah dulu yang ini. Kereta Instruksi ini 4 kali 2 sama dengan 8. 8 tambah 3 sama dengan 11. 4 dikali dengan 2/3 sama dengan 22 per 12. Kalau disederhanain betul, jawabannya bisa jadi 11 per berapa tadi? 6. 6. 6. Oke, jadi jawabannya bagus. Ya, tepat ya. Oke, selanjutnya Karen akan lanjut dulu ke materi pembagian. Ya, pembagian pecahan di sini Kayla diberikan rumus atau caranya itu dengan seperti ini. Ketika kita punya pembagian pada pecahan, kita kan punya penyebut dan pembilang. Ya, kita cek di sini. Misalkan AB ini ganti dengan angkanya kare besar 7/6. Ya, dibagi dengan C per D. Misalkan angkanya juga adalah 4 per 9. Nah, lalu harus bagaimana ini cara mengerjakan? Ya, maka kalau seperti ini, kita bisa tulis caranya. Yang tadinya C per D, lihat. Jadi berubah posisi, D-nya berubah jadi di atas, C-nya berada di bawah. Dan operasinya juga berubah jadi perkalian. Perkalian. Nah, jadi untuk hasil 7/6 dibagi 4/9 hasilnya berapa? Kalau coba, saya pengen tahu. Berarti kalau saya dijadiin perkalian berarti 7/6 kali 9/4. Oh, ya, tuh. Oke. Coba. Hasilnya berapa? 7 dikali 9, dikali 4. Hmm. 7 kali 9, dikali 9, 17. Bisa disederhanain ya? Eh, bisa ya? Nggak bisa. Eh, kalau udah ketemu hasilnya ya bisa. Memang berapa hasilnya? Aku dapatnya 63/24. Bisa disederhanain ya? Kalau disederhanain, sebentar, Kak. Ya bisa. Oh, berarti dibagi 3. Jadi begitu ya, betul. Oh ya, ingat pas. Oke, udah dapat. Oke, berapa hasilnya? 21/8. Itu udah disederhanain. Oke, betul. 21/8. Sip. Nah, Kare mau tanya, 6, kalau 63 dibagi 3 caranya gimana kayak biar cepet? Aku tinggal bagi aja nggak? Karena udah di luar, apa, udah di luar kepala. Kepala mantap. Nah, jadi kalau Kare bisa dengan cara ini, kalau misalnya kita pakai cara ya, 6 dibagi 3 itu hasilnya berapa? 2. 2. 3 dibagi 1 sama dengan, 1. dibagi 1. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 1. Jadi itu dia hasilnya. 21. Hmm. Ya. Iya, lebih cepat juga. Kalau Kayla masih ingat cara pembagian bersusun? Masih. Masih ya. Itu tuh penting banget ya. Kare, misalkan contohkan angkanya adalah 763.
bagi dengan 3 deh. Orang Coba, tadi tiga. ya. Kalau begini karya Kak, nah, sebentar. Karena kan kasih tahu caranya dulu, biar mengingat juga. Sini kita punya 763 dibagi dengan 3. Kita ambil angka terdepannya dulu, yaitu 7. 7, coba cari perkalian 3 yang mendekati 7, yaitu 3 dikali dengan 6. 2. 2. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. 6. Tulis 6 di sini. 7 dikurangi 6, di sini pengurangan. 1. Jadi Berarti 1. turun 16. Sekarang 3 dikali berapa yang mendekati 16? Ini dikali. Hmm, tunggu. 12. Hmm, bisa tambah satu lagi. Berarti 4. Tambah satu lagi. Eh. Oh, Ya, 5. ya. 15. Terus di sini 5. Maka 3 dikali 5 sama dengan 15. Kurang lagi jadi 1 tambah 3. Sekarang kita cek 3 dikali berapa yang mendekati dengan 13. 4. 4 ya. Karena di sini Ya. 4, di sini ada 12. Karena 3 dikali 4 19. Nah, tersisa 1. Kalau nggak bisa, maka ini kan sisa 1. Ada sisa nih. Kita mau tambahin 0 biar bisa dibagi dengan 3. Maka di sini kasih koma. Setiap kita menambahkan 0, kita kasih koma di sini. Untuk sekali ini aja ya. Sekarang Kare coba membagi si 10 ini dengan 3. 3 dikali berapa yang mendekati dengan 10? 2. Enggak. 3. 3. 3 ya. Tulis 3 di sini. Nah, 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. 9. Berarti Satu. berarti tambah 0 Nah, lagi ya. berulang. Berulang, berulang. Hmm. Kalau misalkan udah kayak gini, sudah dipastikan kalau terus-terusan 1, maka hasilnya adalah di sini 3 lagi. Atau biar lebih jelas, hasilnya 254,3333 dan nggak ada habisnya. Karena nggak habis. Itu dia. Untuk pembagian bersesuai. Hmm. Ini sebagai sekedar mengingatkan. Gue boleh catat dulu nggak Kak? Biar hafal gitu. Oke, boleh. Yang cara kerja pembagiannya. Oh, pembagian yang mana? Yang, Pembagian pecahan atau pembagian yang ini? yang bersusun. Oh, bersesuai, boleh. Mau yang lebih jelas ya barangkali itu tulisannya yang kurang bagus. Oh nggak apa jelas kok. Jelas. Barangkali Kare lebih ke malu sih Kare. Tulisannya jelek. Nggak kok. Ya, oke, silahkan diskusi. Barangkali kalian mau minum, ya, ada juga sambil minum ya. Silahkan. Hmm. Hmm.
Sudah? Udah. Oke. Kare mau cek. Canda. Ini nanti Kare bantu kamu sekarang sebelum. Angkanya 267 dibagi dengan 4. Ya. Kira-kira untuk pembagian ini harus apa dulu? Angkanya kan 267. Berarti kita harus ambil angka yang mana dulu? Angka 2 dulu atau Yang langsung 2 dengan 6? langsung 26. Karena 2 nggak bisa dibagi 4 kan. Betul. Iya. Berarti angka yang paling mendekati dengan 26 tepayan berapa? 4 dengan angka berapa? Eh, 4, 6, 24. Oke, jadi 24 dikurangin deh. 26 dikurangin 4 sama dengan. Berarti 2. Oke, bagus. Berarti 27 sekarang. Sekarang 4 membagi 27. 4 dikali berapa yang mendekati dengan 27? 7. Enggak. Itu kan 28. 6 juga. 6 juga betul. Jadi 20. Berarti 24. Nah, sekarang sisanya adalah 3. 3. Nah, apakah 3 bisa dibagi dengan 4? Enggak. Enggak. Maka kita kasih 0 di belakangnya. Lalu kita kasih Berarti ada koma di koma. atas. Ya. Terus. Sekarang cari perkalian dengan angka berapa? 4 dikali berapa yang mendekati dengan 30? 8. Enggak. 8 kan itu 3, 2. Berarti 7. 7. Berarti di sini kali dengan 7 hasilnya berapa? T 28. 8. 8. Berikutnya kurang lagi hasilnya berapa? Berarti 2. Nah, di sini Kare kasih tahu. Kalau kalian menemukan perbedaan antara yang ini dengan yang ini, maka hasilnya bisa menemukan jawabannya. Kemungkinan, tapi nggak pasti. Yang jelas, kalau angka yang ini berbeda dengan yang ini berbeda, maka kesimpulannya bukan 3 3 3. Angkanya nggak bakal sama di belakang. Nggak kayak tadi. Kalau tadi kan sisanya satu. Kalau sisa satu lagi, berarti ini pasti dipastikan hasilnya 3 3 3 3. Kalau yang ini, enggak. Kita cek 30 dikurangi 28 kan 2. Nah, 2 bisa dibagi 4 nggak? Nggak bisa ya? 2 dibagi 4 nggak bisa kan ya? Nah, sekarang 2 ini kasih 0. Apakah kita perlu membuat koma lagi? Nggak perlu. Nggak perlu membuat koma lagi. Sekarang karetanya 4 dikali berapa yang mendekati dengan 20? Dengan 25. Iya, 5. 5. Oke. Nggak bisa. Dapat. 4 dikali 5 sama dengan Berarti 20. 20. Sekarang kita cek 20 dikurangi 20. 0. 0. Jadi jawabannya, Berarti 66,75. oke, sip. Ah, Tuh. Ya, ini dia. Sekarang Kare mau kasih satu soal lagi deh buat Kaila ini. Bahkan Kaila kerjakan sendiri. Ini karena kenapa Kare mengulas materi ini? Karena ini sangat penting untuk apa namanya, kemampuan Kaila dalam mengerjakan soal-soal matematika di soal-soal nanti. Makanya Kare tulis misalkan 3 8 6. Ini pembaginya adalah 4. Coba dengan caranya. itu nanti boleh nggak aku SS aja? Biar kentar aku apa Oh, boleh. kerja. Hmm. Boleh.
Hmm. Hmm. Ya, sudah tahu caranya. Bentar, bentar. Silakan. Santai saja, yang penting paham dan mengerti. Ini kan. Hmm. Oke, udah. Sudah Tunggu ya, Kak. Aku foto dulu. selesai. Jadi aku jawab 96,5. Hmm, that's Udah right. ya. Oke. Oke, sudah masuk. Sudah menulis. Hmm, oke, betul sekali. Bagus. Oke, ini terlalu gampang deh. Nah, lagi deh. Bukannya makin besar. Waduh. Ya, Hmm. makin mahir. Oke. Sebenarnya kalau kalian udah bisa bagian susun, angka berapapun mudah. Cuma mungkin nanti agak lama prosesnya. Dan itu wajar. 6 dikali berapa dulu? Yang mendekati dengan 7. Ya 57. Hmm. Hmm.
Berapa dekat dengan 27? Kamu kayaknya bisa manfaatin perkalian dengan 10. 6 dikasih 10 berapa? Apakah 6 dikasih 6 10. Nah, 57 dengan 60 dekatan nggak? dekat? Deket ya, berarti cukup dikurangi 6 dikasih 10 kan 60. Maka 6 dikasih 9 akan lebih dekat. Artinya 6 kali 9 itu 60 dikurangi 6. 54. Itu enggak? Nah, jadi dengan cara eh, apa namanya, penjumlahan atau hitung operasi hitung seperti ini akan membantu di beberapa momen. Ya, seperti ini. Berarti 6 dikali berapa? Mendekati dengan 57? 54 berarti 9. 9. Betul. Terus 9 di sini 5. Coba kita lanjutkan. Ya, sama Kaila sampai beres. Berarti makanya aku ada yang salah deh. Hmm. Bentar. 9. Hmm, 50 bagi 6 bisa kan? 50 bagi 6 nggak bisa. Oh iya bisa. 10 paling dapat. Oh, oke oke. Berarti Ini gak mesti 0 ya ujungnya ya. Cukup dua angka di belakang koma. Kalau udah ada dua angka di belakang koma itu udah cukup. oke. Nggak ada beberapa angka yang memang gak ada hentinya. Seperti nilai 3,22/7. Berarti berarti gue.
Udah, Ya, tunggu. Aku takut salah karena kayak nggak ada yang salah sih. Bentar ya, Kak, aku foto dulu. silakan. Kayaknya aku salah yang bagian akhirnya deh. Nanti kami ini masuk 90 delapan 38 ini betul sisanya adalah 3 diganti dengan 5 dapat ya terus betul sisanya adalah 5 5 betul benar itu dapat 8 8 itu dibagi dengan ketiga ya betul tuh jawabannya betul Oh, oke. Oh, kira aku 96 salah. 383 ya betul ngambil ya. Kalau itu karena udah cukup menguasai untuk pembagian bisnis. Oke, kita lanjut dulu ke pembagian pecahan. Nah, contoh pembagian pada pecahan tuh kayak gini. Jadi ada 2 per 5 dibagi dengan 3 per 4. Otomatis berubah posisi dari 3 per 4 berubah jadi 4 per 3. Serta operasi pembagiannya berubah jadi perkalian. Tuh, jadi 2 dikali 4 sama dengan 8, 5 dikali 3 sama dengan 15. Ini udah kita pelajari. Berikutnya, pembagian bilangan bulat dengan pecahan biasa nih. Sama kayak angka bilangan bulat yang dibagi dengan pecahan, ini gak berpengaruh si posisinya. Yang berpengaruh itu adalah si pecahannya. Ketika kita punya bilangan bulat, misalkan let's say 7 dibagi dengan 3/5. Ini berarti berubah. Jadi gimana posisi dan operasinya? Berarti 7 5/3. Kali 7 atau kali dibagi? 5/3. Oke, baik. Kali. Hasilnya berapa? 7 dikali 5. Berarti, apa yang? Eh, Per? 35/3. Oke. Udah cukup ya, karena nggak bisa disederhanakan. 35 tidak bisa dibagi 3, kecuali dibuat jadi desimal seperti tadi. Bisa jadi 1 11, mungkin sampai 6 atau 7. Seperti itu. Oke, udah bisa untuk pembagian bilangan bulat dengan pecahan biasa. Selanjutnya kita lanjut. Kita punya ini pembagian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Nah, sekarang kebalikannya. Ini ada sedikit perbedaan ya, Kayla. Kalau untuk penulisan urutannya itu pecahan dulu baru bilangan bulat, di sini ada perbedaan, Kayla. Kalau Kayla membagi suatu pecahan, misalkan ada 2/3 dibagi dengan angka ininya misalkan 5. Nah, berubah bentuk akan jadi seperti apa? Akan berubah menjadi ya, akan berubah menjadi 2/3 dikali dengan 1. Nah, 1 ini dari rumus per 5. Kenapa bisa jadi 1? Seperti Karya sampaikan tadi. Sebenarnya angka bilangan bulat itu adalah 5/1.
per Betul. satu. Kalau dibagi, dia akan berubah nih, per satu. Satunya berubah naik ke atas, limanya turun ke bawah. Ya. Makanya bisa berada tiba-tiba ada satu di atasnya lima. Itu awal mulanya adalah 5/1. Dibalik karena ada pembagian di sini, jadi 1/5. Paham ya? Kalian Ah, coba cek, dicek dulu. 6 per, kan. 6/5 dibagi dengan 7 deh. Jadi berapa hasilnya? 42. Eh, Oh, enggak ada yang bertukaran nggak oh, posisinya. enggak, berarti itu 7 dari 7/1 ya? Mm-mm. Tadinya 7/1, jadi berubah. Eh, bentar. Jadi berubah bentuknya 6/5 6/5. kali apa? Eh, oh iya kali. Aku lupa. Berarti 6/5 kali 7 per, ya 7. 1/7. Coba tentukan yang mana. Nah, 7/1. Ini nggak sih? Yakin. Coba lihat posisi yang ini. Samain Ini. posisinya. Dia berubah jadi kayak Oh, gini. 1/7. Ya, 1/7. Hasilnya berapa? Setelah dikalikan. Berarti 6/35. Oh, ini dia. Nah, barangkali mau difotokan dulu atau dicatat? Boleh difotokan dulu. Biar cepat. Mau lupa aja deh. Oke, udah. Oke. Kita next. Kita swing. Lanjut. Swing. Contohnya adalah 2/3 dibagi dengan 5. Sama dengan 2/5 dikali 1/5. Jadi hasilnya 2/15. 2 dikali 1 sama dengan 2. 3 dikali 5 sama dengan 15. 2/15. Ya. Pembagian dengan pecahan campuran sekarang. Ya, jika terdapat suatu pecahan campuran dalam suatu pembagian, maka ubah dahulu menjadi pecahan biasa. Ya, di pembagian dan perkalian pada pecahan campuran itu harus diubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Ya. Bilangan bulatnya itu bisa langsung dipisahkan dan kita fokus ke pengerjaan pecahan. Oke, Oke. kita lanjut contohnya kayak gimana? Ini dia. Contohnya cukup panjang. Sebenarnya ini gampang. 4/5 dibagi dengan 2/3. Kita ubah dulu 2/3 menjadi pecahan biasa. Dengan cara apa? 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi 8/3. Ya. Lalu setelah itu 4/5 ini dikali dengan 3/8. Karena posisinya berubah. Ya, karena pembagian itu adalah perkalian yang ditukar tukar angkanya. Setelah itu 12/40, ya. Lalu disederhanain. Disederhanain dengan angka berapa kira-kira? Dari 12 per Hmm, 40 jadi 3/10 itu. 2. Enggak. Tunggu, bentar. Oh, 4. Terus 12 bagi 4 sama dengan 3. 40 dibagi 10 sama dengan 4. 40 dibagi 4 sama dengan 10. Nah, coba kerjakan ini. Dua soal aja. Silahkan untuk kerjakan. Kita setelah selesai ini, kita tutup. Hmm. Itu yang pecahan pecahan ini jadi pecahan biasa ya. Ya, betul. Harus. Oke.
Hmm. 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 Udah, Oke, dua-duanya sudah. udah. Jadi kalau kita cek bersama. Hasil yang Yang nomor satu berapa? 5/6 itu sederhana. 56. Oke, berarti 15 per eh 15 10 per 12 ya. Ya, Kalau lain jadi 5 per 6. lima Oke, per enam. bagus. Lalu untuk yang satunya, satu yang nomor dua, hasilnya berapa? 7/4. Ya kan, jadi hasilnya adalah 35 per 20 ya. Sama Iya, dengan 7 per 4. 4. Oke, dan jawabannya betul semua. Bagus, bagus, bagus. Oke, baik. Karena ternyata waktunya sudah 1 jam ya. Alhamdulillah. Kita berjalan dengan lancar. Untuk sebentar. Kalau bukan PR nih. Klik kan. Kalau buat kamu aja. PR-nya langsung di sini. PR. Boleh dikerjakan. Untuk pertemuan berikutnya ya. Sudah selesai. Sebelum itu juga boleh. Mau besok nih. Bukukan boleh. Kali mau kasih angka. Nomor satu, kare punya dua kantor dengan dikali dengan 7 ke 8. Sorry ya, kayak besar. Berikutnya angkanya harus punya 3, 6 per 5 bagi dengan 2, 7 per 6. Apa gitu? Angkanya kalian mau kira cari 7.654 dibagi dengan 3 kayak. Oke, ini dia. Karya kotaknya. Kirimkan. Oke. Baik, Kak. Untuk tekanan angka ini, kita coba kan dulu. Kita coba reaksi sebentar. Tapi kita belajar apa aja? Pecahan campuran, pembagian, perkalian, dan apa tadi ya?
cara pembagian bersusun? Di antara materi-materi tadi, mana yang paling sulit? Apa ya? Nggak ada sih. Keren, keren, keren. Keren. Baik, kalau gitu setelah menggunakan dengan yang sulit, yang nanti semua yang mudah. Oke, kalau Ya gitu, bagus lah. mm, bagus. Kalau gitu, silakan diisi PR-nya dan kalian tunggu. Kalau mudah, ini cepet. Sekian dari Kak Ray. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada. Dan kalau gitu, untuk rekaman kali ini cukup kan. Terima kasih banyak banyak. Salam tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak. Makasih.